Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dwi Septiani, SEMM selaku dosen pengampu perpajakan korporasi. Di sini kita kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kita terkait dengan aspek perpajakan pada perusahaan jasa lain. Perkenalkan, saya Reni Celia selaku moderator dan sebelah saya ada Berliana Priya Putri, Dan saya Frilia Dewanti. Dan saya Siti Aisyah. Kami akan langsung saja ke pembacaan materi. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, itu perpajakan. Perpajakan adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung perhitungan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang pada negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang tidak mendapat jasa timbal balik. Tujuan dari perpajakan adalah untuk membiayai segala pengeluaran secara rutin dan pengembangan negara. Adapun aspek-aspek perpajakan, aspek 1 ialah pajak penghasilan. Badan merupakan perusahaan biasanya harus membayar pajak penghasilan badan atas laba bersih yang mereka hasilkan. Pajak atas dividen. Pajak atas dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham perusahaan juga bisa menjadi aspek perpajakan yang relevan. Aspek kedua, atas gaji dan upah. Perusahaan harus mengurusi pemotong dan pembayaran pajak atas gaji dan upah karyawan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun pajak penjualan atau pajak nilai tambah. Jika perusahaan menjual barang atau jasa, mereka mungkin harus mengumpulkan dan membayar pajak penjualan atau VAT atas transaksi mereka. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Aisyah tadi. Selanjutnya yaitu aspek ketiga, yaitu pajak properti. Jika perusahaan memiliki properti fisik seperti bangunan atau tanah, mereka mungkin dikenakan pajak properti oleh pemerintah daerah tersebut. Dan selanjutnya pajak impor dan ekspor. Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional harus memperhatikan aturan dan tarif impor dan ekspor dari perusahaan mereka. Aspek selanjutnya yaitu pajak lainnya. Terdapat berbagai jenis pajak lainnya yang bisa berlaku tergantung pada lokasi dan jenis bisnis, seperti pajak lingkungan, pajak berdasarkan sektor industri, dan juga sebagainya. Selanjutnya ada jenis pajak perusahaan. Pajak pusat. Sederhananya, pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi, pembayaran atas pajak ini disetorkan kepada negara. Pajak-pajak yang termasuk ke dalam kategori ini atau pajak pusat yaitu diantaranya pajak penghasilan yang biasa disebut PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, bea materai, dan yang terakhir yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB, perkebunan, perhutanan, dan yang terakhir pertambangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari April, yaitu ada pajak daerah. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota. Pajak-pajak yang termasuk ke dalam kategori ini diantaranya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan sebagainya. Lalu ada perusahaan dikenakan pajak-pajak berikut ini, yaitu pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 26, pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 29, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, dan pajak pertambahan nilai. Selanjutnya yaitu adalah pembayaran pajak melalui beberapa saluran resmi, yaitu ada DIP, DJP online, terus bank-bank perseksi, lalu saluran e-commerce yang bekerja sama aplikasi perpajakan resmi online pajak. Sekian dari pembahasan kami, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk para pemateri yang sudah menyampaikan. Di sini saya ingin berdiskusi, mengapa sih membayar pajak itu bersifat memaksa? Ya karena sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan. Saya di sini sedikit menyimpulkan terkait materi kita, yaitu kesimpulannya, perusahaan merupakan wajib pajak badan yang memiliki kewajiban menjalani kepatuhan perpajakan. Umumnya, perusahaan dikenakan beberapa jenis pajak seperti PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 25, PPh pasal 29, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPN. Namun, pada perusahaan dengan aktivitas bisnis tertentu dapat dikenakan PPh pasal 22, PPh pasal 24, PPh pasal 15, dan PPh final UMKM. Atas dikenakan pajak ini, maka perusahaan wajib menyetor atau membayarkan. Atas dikenakannya pajak ini, maka perusahaan wajib menyetor atau membayarkannya dengan tepat waktu.
Saat ini tersedia berbagai cara dan saluran resmi untuk bayar pajak perusahaan seperti melalui DJP online, melalui bank persepsi, melalui e-commerce yang bekerja sama, dan melalui aplikasi perpajakan online pajak. Baik, demikian yang kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf, saya selaku moderator di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bila mana ada kesalahan, mohon dimaafkan atas menyampaikannya. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.